mikrotik seri RP552UI, lalu ada kabel LAN. Sini untuk dari internet ke port 1, lalu port 2-nya ke laptop. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi Micmon-nya. Pertama kita akan buka Winbox. Nah, setelah itu kita pilih ini, klik lalu connect. Sebentar, di sini ada pulau mesin password, kita hapus dulu, kita pilih lagi, lalu connect. Oke. Sebelum itu kita akan melakukan konfigurasi fase 1 terlebih dahulu. Oke. Di sini kita silang-silang saja. Nah, di sini kita akan pilih Ether 1 ini. Yang Ether 1 kita bikin komennya yaitu internet. Lalu oke. Lalu di Ether 2 kita pilih komennya itu LAN. Oke. Lalu Ether 3-nya HP atau access point. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sistem, lalu kita pilih identity untuk mengubah nama mikrotiknya. Oke. Sini menggunakan nama saya, lalu oke. Nah, setelah itu kita pilih user. Oke, di sini kita akan masuk ke user untuk membuat passwordnya. Oke. Lalu passwordnya itu 1. Ini kita ganti namanya dulu. Baik, setelah kita mengubah nama mikrotik kita di identity tadi, kita akan masuk ke menu IP, lalu pilih DHCP client. Nah, lalu di sini kita klik tambah, lalu klik Ether 1. Di sini kita pilih Ether 1, lalu apply, lalu oke. Lalu kita masuk ke IP, terus ke menu DNS, lalu di server ini kita masukkan 8.8.8, lalu apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita masuk ke menu IP address sini, lalu klik tambah, lalu kita buat IP-nya. Yang pertama itu 192.168.16.1/24. Oke, lalu di sini interface-nya kita tentukan untuk Ether 2. Lalu apply, lalu oke. Lalu kita klik tambah lagi. Di sini kita untuk masukkan IP pada Ether 3. 192.168.1/24. Lalu di sini kita pilih interface Ether 3. Lalu apply, lalu oke. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke menu IP, lalu DHCP server, lalu DHCP setup. Di sini kita pilih Ether 2. Oke. Kita next. Oke. Nah, setelah itu kita masukin lagi untuk Ether 3 DHCP setupnya. Kita keluarkan 3, lalu Ether, next. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke menu IP, lalu firewall. Di sini kita pilih NAT, lalu klik tambah. Di actionnya kita pilih masquerade, lalu di general, channel scanner, lalu add interface-nya itu Ether 1.
lalu apply, lalu oke. Selanjutnya kita masuk ke menu IP, lalu menu hotspot, lalu pilih server. Nah, di sini kita pilih hotspot setup, lalu pilih Ether 3, lalu next. Oke, sampai kita ketemu dengan DNS name. Di sini kita masukkan nama kita atau nama akun, lalu di belakangnya titik net. Lalu next. Nah, di sini passwordnya kita masukkan saja. Lalu next. Oke, ini sudah berhasil. Nah, lalu kita masuk ke server profile. Di server profile kita klik 2 kali, lalu centang use radiusnya, lalu apply, lalu oke. Lalu ke menu radius di sebelah sini, lalu kita pilih incoming. Nah, di sini kita accept, kita centang accept-nya, lalu apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita klik tambah. Nah, setelah itu kita pilih di sini menu hotspot yang kita centang sama login. Nah, lalu di menu address ini kita masukkan IP pada DHCP client di menu IP ini untuk yaitu Ether 1. Di sini kita klik. Oke, yang ini. Sini kita copy sampai satu sini aja. /24-nya kita tidak memasukkan. Oke. Nah. Oke. Di sini kita Ctrl V. Oke. Lalu scriptnya 1 sampai 8. Oke. Nah, setelah itu kita apply lalu oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke menu IP, lalu menu cloud. Nah, di sini hapus untuk centang update time ini kita matikan saja, lalu apply, lalu oke. Nah, lalu ke menu sistem, lalu pilih SMTP client. Nah, di sini enable-nya kita centang. Lalu server DNS name-nya itu kita masukkan Asia .ntp.org. Nah, oke, setelah itu langsung apply. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu sistem, lalu pilih menu clock. Nah, di time zone auto detect-nya ini kita matikan saja. Oke. Lalu apply. Tunggu sebentar, di sini kita akan masuk lagi. Oke. Di sini kita time zone auto detect-nya kita hapus, kita matikan centangnya, lalu apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke aplikasi Micmon-nya. Tapi sebelum itu, jika teman-teman belum mendownload aplikasi Micmon-nya, kita bisa mendownloadnya melalui Chrome. Oke, sini aja. Sini kita ketik aja Micmon. Bentar. Nah, lalu teman-teman pilih yang paksa 19 ini. Sini kita tunggu. Nah, lalu teman-teman bisa memilih Micmon versi 3. Oke, di sini kita tutup. Nah, di sini karena saya sudah mendownloadnya, jadi tidak perlu mendownload kembali. Tapi teman-teman sebelum itu pilih yang download Micmon v3. Setelah diklik nanti ada pilih yang Micmon versi 3 web server. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke
aplikasinya. Setelah di-download, jangan lupa teman-teman ekstrak terlebih dahulu. Oke. Nah, lalu kita masuk, klik 2 kali. Nah, kalau di sini tandanya sudah hijau berarti sudah berhasil. Jika teman-teman tidak bisa atau offline, bisa mengubah portnya. Jadi server portnya ini 80. Lalu kita open dokumen ya. Nah, di sini kita delete saja jika ada tampilan listnya. Lalu kita masuk ke add router. Nah, di session name ini kita masukkan nama kita tadi, nama saya tadi yaitu cici.net. Lalu IP mikrotiknya itu yang terdapat pada IP client yaitu ether 1. Sini karena tadi sudah di copy, kita langsung masukkan saja. Lalu username-nya admin. Lalu passwordnya 1. Passwordnya 1. Lalu passwordnya 1 saja. Nah, lalu di hotspot name ini kita bisa melihatnya di menu hotspot tadi. Oke. Yang ada di menu hotspot. Sini kita buka dulu hotspotnya. Di sini kita kontrol C. Lalu kita kembali. Nah, lalu DNS name-nya baru kita masukkan yang sama dengan sessionnya, yaitu nama kita dan net cici. Nah, setelah itu kita pilih save, lalu connect. Baik, tadi setelah saya melakukan perbaikan dan sekarang sudah berhasil untuk setelah save dan connect-nya. Di sini kita akan masuk ke menu hotspot. Oke. Kita akan masuk ke menu hotspot. Lalu kita pilih user. Lalu kita pilih generate. Nah, setelah itu kita pilih di sini KTY-nya itu 10. Nah, lalu di name-nya ini kita pilih 3. Lalu username dan passwordnya diubah menjadi username sama dengan password. Nah, setelah itu kita klik generate. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu voucher. Nah, setelah itu kita klik profil, kita klik open. Siapa? Lalu kita pilih script. Nah, di sini kita bisa memilih salah satunya untuk menguji coba di mikrotiknya nanti. Sebelum itu, kita akan pindahkan port 2 yang ada di mikrotik ke port 3. Jadi kita tunggu. Nah, jika tidak langsung terbuka pada webnya, kita bisa di sini kita klik 8.8. Nah, lalu enter. Sini kita tunggu. Nah, di sini untuk masuk username password itu sesuai pada script atau QR ini. Di sini kita akan memilih, teman-teman bisa memilih salah satunya. Di sini saya pilih yang name 17 ini. Nah, dia sama dengan passwordnya FR7. Lalu di sini kita masuk. Oke. Lalu password tadi juga sama, maka kita masukkan kembali, lalu connect.
Nah, di sini kita sudah berhasil login ya. Oke. Di sini sudah berhasil. Karena kita sudah berhasil, kita akan melakukan resetnya. Oke, kita akan kembali ke Winbox. Nah, lalu kita pilih sistem. Lalu kita pilih reset configuration. Lalu nah di foto ini kita dua-dua ya centangnya, lalu kita reset. Lalu oke. Oke, di sini kita tunggu karena di sini lampu mikrotiknya sudah mati. Kita akan tunggu hingga hidup. Oke, di sini lampu mikrotika sudah hidup. Kita coba cancel lagi. Kita refresh. Kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil kita melakukan resetnya karena tidak ada IP yang tertampil lagi. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf ada salah kalimatnya, pengucapan dan tata kalimatnya. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.